Ramadhani. Saya dari BK FKIP UHAMKA. Di sini saya dengan teman-teman saya sedang melaksanakan PLP, di mana PLP ini adalah pengenalan lapangan persekolahan. Nah, dengan tujuan untuk mempersiapkan diri sebagai seorang pendidik dan untuk mengetahui bagaimana lingkungan persekolahan. Nah, kami melaksanakan PLP ini di SMK Islam PB Sudirman II Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan kami dari mahasiswa BKFKIP UHAMKA. Iya, dengan saya Dinda Putri dan saya Anissa Rahayu. Iya. Saya Sri Mariati. Iya. Kami bertiga ini sedang menjalankan sebuah program yang dimana nama program ini adalah PLP, Bu. Iya. PLP ini pelaksanaan lapangan persekolahan, pengenalan lapangan persekolahan seperti itu. Gunanya untuk agar kami mengetahui bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana bekal untuk menjadi seorang pendidik seperti itu, Bu. Nah, dengan Ibu Ika Atika sebagai Kepala Sekolah SMK Islam PB Sudirman II Jakarta. Ya, betul. Ya, dengan Bu Ika, mungkin ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama mengenai kultur sekolah. Kultur sekolah ini karakteristik yang seperti apa yang menciri khaskan sebagai siswa SMK 2 ini, Bu? Oke. Baik, untuk kultur siswa ya, peserta didik di SMK Islam PB Sudirman II ini tentunya yang pertama ada budaya 7S ya, yang dulu ada 5S. Sapa, salam ya, senyum, sopan, dan santun. Oke. Kemudian selain itu pun juga kami dalam hal keseharian pembelajaran secara langsung kan dilaksanakan full day. Itu ada kegiatan-kegiatan pembinaan yang membiasakan ada setiap awal pembelajaran diawali dengan selain doa ada tadarus bersama ya, sehingga setiap hari itu ada tadarus ya. Kemudian di istirahat pertama itu ada sholat duha. Kemudian di istirahat kedua sudah saatnya sholat zuhur. Itu sholat zuhur berjamaah di awal waktu ya, itu tepat jam 12 kita menyesuaikan istirahatnya dengan jam sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu untuk seluruh warga sekolah, tidak hanya peserta didik, tapi guru, karyawan, semua pimpinan harus langsung menuju ke masjid untuk mengikuti melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tepat waktu. Dinda sudah hafal? Ya. Oke, ya. Kemudian ada jam yang ketiga setelah pembelajaran selesai di pukul 15 itu pun menyesuaikan KBM sampai pukul 15 menyesuaikan dengan azan waktu sholat asar ya. Itu seluruh warga sekolah langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di awal waktu. Jadi tidak ada sholatnya nanti belakangan, tidak ada. Seluruh peserta didik. Ini udah budaya bagi kami, bahwa budaya selain 5S, budaya sholat duha ya, kemudian sholat wajib di awal waktu. Maka alhamdulillah, insya Allah ya, seluruh peserta didik, guru, karyawan di saat pulang, karena pembelajarannya sampai jam 15, di saat pulang itu sudah tidak punya hutang sholat asar. Nggak ada istilah sholat asar di perjalanan karena macet sehingga tidak sholat. Alhamdulillah selama ini sudah paham ya. Oke. Itu budaya ya, karena berangkat dari penanaman akhlakul karimah, budaya yang benar, budaya ibadah yang benar, itu akan menjadikan sebuah fondasi basic untuk menjadikan sesuai dengan visi, menjadikan insan ya yang berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, dan memiliki wawasan global ya. Untuk memiliki hal itu kan harus ditanamkan dulu dalam hal budaya keseharian. Oke. Itu dalam hal budaya sehingga
tentunya dari mulai keseharian ini berjalan dengan secara rutin, maka insya Allah di rumah pun akan terbawa budaya tersebut. Itu ya, budaya yang ada di sekolah. Selain disiplin pastilah ditanamkan. Tapi kan di sini ada ciri khusus sekolah Islam, maka utamanya adalah dalam pembentukan sikap yang memiliki yang berkarakter gitu ya. Ya tentunya ditanamkannya dari budaya-budaya seperti ini. Berarti karakter yang memang karakter yang ingin dibentuk itu terutama untuk keislamannya itu Iya. ya, Bu, ya. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah, iya. Betul. Nah, kultur dan budaya ini apakah kultur ini yang membedakan sekolah ini dengan SLTA lainnya? Ya, ya, tentunya berbeda ya dengan sekolah yang lain ya. Satu, kami sudah full day ya, sehingga dalam setiap hari itu anak kami selain pembelajaran secara rutin, ya kami ada pembinaan secara keagamaan yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada yang khusus lagi dengan SLTA lainnya, kami memberikan pembelajaran pendidikan agama itu diberikan sebanyak 6 jam dalam satu pekan. Kan kalau sekolah yang lain 3 jam, 2 jam, kami 6 jam. Ya, kami 6 jam. Bahkan dengan kurikulum yang 2013 revisi ini 7 jam. Karena kan ada fikih 2 jam, Al-Qur'an 2 jam, pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum nasional 3 jam. Jadi 7 jam. Itu ada pasti berbeda dengan sekolah yang lain gitu. Itu yang satu itu. Kemudian yang kedua, dalam budaya sholat berjamaah, karena kami memiliki masjid yang lebih luas, sehingga akan memfasilitasi kepada seluruh peserta didik. Bahkan bukan hanya siswa SMK 2 saja, tapi semua siswa yang ada di lingkungan yayasan ini, semua dari dari SD ya, SD, SMP, SMA, SMK, itu dalam satu waktu, di awal waktu sholat. Lalu mengenai struktur organisasi nih Bu, struktur organisasi di sekolah, bagaimana struktur organisasi yang ada di SMK 2 ini? Oke, untuk struktur organisasi tentunya di sekolah, bahwa sekolah itu berada di bawah naungan yayasan. Yang tertinggi tentunya adalah yayasan ya. Yayasan ada salah satu majelis yang membawahi pendidikan dasar dan menengah, yaitu ketua majelis Dikdasmen. Maka ketua majelis Dikdasmen membawahi kepala sekolah ya, kepala sekolah. Tapi struktur organisasi di sekolah tentunya adalah kepala sekolah. Kemudian dalam menjalankan suatu organisasi, kepala sekolah memiliki 3 wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang hubungan industri langsung dan sarana prasarana. Gitu. Kemudian khusus bidang kurikulum tentunya masalah akademik, masalah kegiatan pembelajaran. Kurikulum membawahi ketua kompetensi keahlian. Ya. Kemudian guru mata pelajaran. Oke, tetapi tidak menutup kemungkinan punya juga garis hierarki kepada wali kelas, kepada BK. Ya, tuh. Untuk kesiswaan, kalau kesiswaan memiliki garis prosedurnya, hierarkinya adalah kepada pembina siswa. Apakah itu pembina OSIS, pembina ekskul, bidang pramuka, paskibra, keagamaan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada lagi selain pembina, pasti memiliki juga hubungan dengan wali kelas, ya, dan juga dengan BK. Kemudian untuk wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, ya, sarana prasarana ini tentunya dalam masalah peralatan, sarpras, ada hubungan langsung dengan kepala usaha, dengan caraka, dengan bagian kebersihan,
kemudian juga dengan wali kelas karena kebersihan sekolah itu, pemeliharaan peralatan itu juga tidak lepas dari ada kerjasama dengan wali kelas, yaitu dengan siswa ya, peserta didik. Kemudian hubungan industri ya, hubungan industri ada memiliki garis lurus dengan ketua kompetensi keahlian. Kami ada 4 kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, OTKP, yang dulu namanya administrasi perkantoran ya. OTKP. Ada kompetensi keahlian akuntansi ya, kemudian kompetensi keahlian perbankan syariah dan kompetensi keahlian animasi. Ini juga punya garis lurus dengan wakil kepala sekolah bidang Hubin. Oke. Kemudian tentunya dengan wali kelas juga ada hubungannya ya. BK juga ada dalam penerusan tamatan. Ada satu lagi yang di bawah kepala sekolah langsung, selain wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil Hubin, dan wakil Sarpas, ada lagi satu, kepala bidang agama. Ya, kepala bidang agama yaitu khusus dalam pengembangan bidang agama. Ya, kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentunya ada kerjasama dengan wakil kesiswaan. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembinaan kepada peserta didik, pertama peserta didik ada di bawah kepengawasan wali kelas. Ya, wali kelas itu sebagai orang tuanya di sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, garda terdepan sekolah akan hubungan dengan orang tua, akan dengan peserta didik, dengan wali kelas dulu. Begitupun wali kelas, begitupun peserta didik, begitupun orang tua dengan wali kelas dulu, baru kepada pihak-pihak yang terkait. Oke. Kemudian wali kelas ini memiliki hubungan dengan seluruh bidang. Apakah itu wakil kurikulum, apakah itu BK, apakah itu kesiswaan, Hubin, dan Sarpras. Ya, juga kepala bidang agama. Tapi kalau dalam setiap mata pelajaran, tentunya peserta didik langsung hubungan dengan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ya tentunya guru mata pelajaran dulu nih menyelesaikan, karena kan hubungannya dengan mata pelajaran dong, tidak main dipindahkan ke yang lain. Langsung guru mata pelajaran memiliki, selain memberikan pembelajaran, ada mendidik, ya kan kelebihannya guru itu kan bukan hanya mentransfer materi ajar, materi pelajaran, bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Makanya kalau guru kan ada materi pedagogi, ya kan, bagaimana cara mendidiknya, tidak hanya mengajar. Sehingga kalau dalam kita sedang mengajar, ada anak yang perlu ditingkatkan dalam perilakunya, ya itu tugas guru, bukan tugas wali kelas. Tidak hanya wali kelas, tapi tugas guru. Nah, kecuali jika dalam perjalanan ada hal-hal yang perlu dibantu oleh pihak lain, karena ini secara khusus, secara intensif, maka guru bisa berhubungan dengan wali kelas. Kenapa dengan wali kelas? Kan orang tuanya di sekolah adalah wali kelas. Iya. Yang tahu bagaimana latar belakang anaknya, bagaimana perkembangan dari awal sampai sekarang ini di anak tersebut adalah yang tahu wali kelas. Gitu, ya. Kemudian tentunya dalam hal pembinaan ini kan ada secara khusus, ada penyembuhan, ada klinik, ya, bukan untuk ditindak, bukan, ada penyembuhan, ada klinik. Siapa tugasnya? Si guru itu bekerja sama dengan BK. Kalau dengan wali kelas belum selesai, ya, karena ada secara kekhususan, berkoordinasilah dengan BK, sehingga BK akan memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh peserta didik. Pasti akan dihubungi oleh seluruh wali kelas juga secara konsultasi, ya. Sehingga dalam menangani anak itu kita tidak boleh menjudge, oh ini anaknya bandel, tidak ada kata-kata itu. Hanya ada perlu pembinaan. Karena anak itu
pasti ada masalah di luar, apakah di teman, apakah di orang tua. Jadi jangan sampai terjadi di rumah ada masalah disalahkan oleh orang tua, begitu di sekolah disalahkan lagi sama orang tua, akhirnya apa, dia menjauh gitu. Jadi kita bagaimana supaya merangkul anak, itulah dari struktur organisasi yang ada, sehingga dengan adanya pembagian tugas yang jelas, insya Allah visi sekolah akan berjalan, akan tercapai. Untuk minat untuk mengambil jurusan ekstrakurikuler ya, selama ini BK memang tidak ada peran, belum pernah punya peran ya, karena kita hanya memotivasi saja. Misalkan dapat laporan dari pihak pelatih, kok ini kok nggak masuk, kok sekarang nggak, ini ada memang untuk memberikan semangat. Tapi kalau dari awalnya kamu masuk sini, BK tidak punya peran, maksudnya kamu bakatnya ke sini ya kan, tuh kembali ke masing-masing, hanya memotivasi supaya anak ini lebih rajin lagi ada. Tapi tidak semua ya, kalau ada bahasanya dari pihak pelatih ada keluhan Mbak. Contohnya kok nggak masuk, tolong dicek lagi apakah anak ini berangkat atau tidak, berangkat atau tidak, itu biasanya seperti itu. Nanti kita tanya kenapa kemarin nggak berangkat, nggak ada sih ya seperti itu. Jadi kita temukan juga sih anak dari rumah berangkat tapi tidak sampai sekolah, ada gitu. Nah, sampai ke situ aja. Luar biasa nih ya generasi muda nih gitu ya, melakukan sebuah diskusi. Langsung aja ke topik pertanyaan tadi terkait dengan tata tertib. Pada dasarnya di semua instansi baik itu sekolah maupun perusahaan maupun kampus kan juga pasti ada tata tertib. Di sekolah kami pun itu ada tata tertib. Yang pasti tata tersebut kita mencoba untuk mengadopsi atau melihat dari aturan yang berlaku di dinas pendidikan terkait. Jadi intinya pasti ada. Nah, kita ramu dari aturan tersebut dan muncullah tata tertib khusus dari instansi di SMK 2 ini. Tapi dasarnya tetap mengacu pada aturan yang berlaku di dinas pendidikan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah tata tersebut bagi siswa dan warga sekolah? Yang pasti seluruh warga sekolah memiliki aturan dan tata tertib. Kalau siswa berarti tata tertib siswa. Kalau warga sekolah seperti guru dan karyawan, kita memiliki yayasan Sudirman, itu memiliki juga tata tertib yang tertuang dalam aturan tupoksi kepegawaian. Karena kami kan juga sebagai pegawai, kami sebagai guru, itu punya aturan-aturan tersebut. Kalau guru ya berarti mengacu terhadap yayasan dan mengacu di aturan Persatuan Guru Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Hardianti, salah satu siswa SMK Islam PB Sudirman 2 Jakarta. Sistem kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah saya yaitu adalah menggunakan sistem belajar kurikulum 2013. Lalu cara mengajar gurunya pun baik dan mudah dimengerti. Lalu biasanya kami belajar mandiri setelah selesai jam pelajaran atau jam istirahat dengan metode mentoring, atau kami dibagi dalam beberapa kelompok siswa. Lalu salah satu siswa yang mempunyai kecerdasan lebih akan dicus sebagai mentor. Lalu kegiatan yang ada di sekolah kami tentunya belajar mengajar dan ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan organisasi yang ada di sekolah saya ada organisasi OSIS, dan saya pribadi pun mengikuti organisasi tersebut. Lalu kesan-pesan saya selama mengikuti organisasi tersebut adalah saya dapat menambah wawasan luas dalam berteman, dalam public speaking, dalam melaksanakan event-event dan membuat event-event yang besar di sekolah saya. Seperti itu. Lalu peran guru BK yang ada di sekolah saya adalah sangat membantu tentunya. Peran guru BK yang ada di sekolah saya, karena guru BK yang ada di sekolah saya cukup komunikatif dan solutif orangnya tentunya, dalam membantu kami dalam memasuki universitas ataupun mencari kerja. Dan kesan pesan saya terhadap guru BK adalah menurut saya wajib ada di setiap sekolah menengah pertama, di sekolah menengah atas, karena guru BK tersebut membantu dalam kita menyelesaikan masalah.